Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Nur Alimni, NIM 24211000353. Tempat tugas saya di SD Swasta Al-Wasliyah Serampa. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Pada LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Pada hari Jumat 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi mengenal sholat tahajud pada kelas 4 SD untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam Jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi luar biasa. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, sehat? Sehat, Bu. Coba lihat dulu bagaimana kerapian kalian.
Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin tanya dulu terlebih dahulu ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Nah, sholat duha. Apa itu sholat duha? Nah, sholat yang dikerjakan pada siang hari dari jam berapa itu ya? Sampai jam 12 sampai masuknya mau masuk zuhur. Jadi jam 7 boleh, jam 8 boleh, jam 9 boleh, jam 10 nggak masalah. Itu apa manfaat sholat duha? Apa manfaat sholat duha? Menambah pahala, menambah rezeki. Jadi kalau rezeki orang tuanya seret, berkurang rezeki orang tuanya, dengan kita sholat duha, maka rezekinya akan lancar, dilancarkan, akan bertambah. Ya. Sekarang kita masuk pada pembelajaran kali ini dengan tema sholat tahajud, mengenal yang namanya sholat tahajud. Tujuan pembelajaran sholat tahajud ini yaitu apa yang tujuannya pembelajaran sholat tahajud? Yang pertama coba baca dulu. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah tahajud dan waktu pelaksanaannya. Yang kedua, Peserta didik dapat menjelaskan keutamaan sholat tahajud. yang ketiga, Peserta didik dapat memperhatikan sholat sunnah tahajud dengan benar. nah yang pertama ini peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah tahajud. Nah, apa yang sholat sunnah tahajud ini? Nanti Ibu jelaskan ya. Dan yang kedua, peserta didik dapat mendemonstrasikan keutamaan sholat sunnah tahajud. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mempraktekkan sholat sunnah tahajud. Nah, ini bisa dikerjakan nanti di rumah maupun di sekolah ya. Coba dulu lihat Kak Nurul, dibaca dulu sepertiga malam yang pertamanya. Jam 8 sampai jam 11. Jam 8 malam sampai jam setengah 11. Dan waktu yang kedua, ayo pertama. Jam setengah 11 sampai jam setengah 2 Nah, malam. dari jam setengah 11 malam tadi, dilanjutkan setengah 11 malam tadi sampai jam setengah 2 malam. Yang ketiga, Bang Sapi. Dari setengah 2 sampai setengah 5. Nah, yang ketiga ini dari jam setengah 2 malam sampai jam setengah 5. Waktunya masuk subuh. Jadi waktu yang mustajab ini kapan ya? Kita melaksanakan sholat tahajud nih. Waktu sepertiga malam yang pertama. Tadi kan dari jam 8 sampai jam setengah 11 kan? Yang kedua, dari jam setengah 11 sampai jam setengah 2. Yang ketiga, dari setengah 2 sampai jam setengah 5. Tapi ada waktu yang paling mustajab yang bagaimana ya? Yang diterima doanya terlebih dahulu. Sebenarnya semua diterima, tapi yang paling utama waktunya itu adalah dari jam setengah 2 sampai jam 5. dari jam 2 sampai jam 3 malam. Itu waktu yang paling mustajab, yang paling utama. Nah, selanjutnya keutamaan sholat sunnah tahajud. Keutamaan sholat sunnah tahajud ini yang pertama adalah Sholat sunnah paling kunci masuk surga. yang pertama ini sholat sunnah paling utama. Sholat sunnah paling Yang kedua, kunci masuk surga. kunci masuk surga. Yang ketiga, kemuliaan dan kewibawaan. Yang keempat, menenangkan hati. Yang kelima, dipelihara Allah dari bencana. Dan yang keenam, menolak penyakit. Nah, ini kita masuk ke tahajud ini ada 6.
Baru yang kedua, kuncinya masuk surga. Nah, kalau udah orang yang rajin sholat sunat tahajud ini bakal masuk surga terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kemuliaan dan kewibawaan. Orang yang rajin sholat sunat tahajud, wajahnya akan berseri-seri, akan nampak berwibawa, gitu ya. Yang keempat, menenangkan hati. Menenangkan hati. Kalau kita lagi galau, lagi banyak masalah, kita sholat sunat tahajud ini, insya Allah hati kita akan tenang, akan dibukakan segala caranya. Yang kelima, dipelihara Allah dari bencana. Bencana apapun itu, insya Allah akan dipelihara oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah. Dan yang keenam, menolak penyakit. Menolak penyakitnya kayak mana? Bukan disuntik, Bang. Menolak penyakit ini, kalau kita punya penyakit yang langka, yang tidak tahu kan obatnya, dengan cara sholat sunat tahajud ini, bisa kan? Bisa. Apa yang tidak bisa kalau Allah sudah memperbuat? Ya kan? Ya. Oke. Nah, selanjutnya, tata cara sholat sunat tahajud. Bagaimana caranya sholat sunat tahajud ini? Sama dengan sholat-sholat seperti biasanya, sama kayak sholat sunat, kayak sholat sholat fardu, sholat yang lain, sama kan? Yang membedakan hanyalah waktu pelaksanaan sholatnya saja, dan rokaatnya dan waktunya, hanya itu aja beda. Selebihnya itu sama. Pertama dia ada pembacaan niatnya, baru apa lagi? Ada takbiratul ihramnya, ada baca doa Fatihahnya, semua kan? Ada ruku, sujud, tahiyat akhir, tahiyat awal itu sama ya? Semua sama. Dan selanjutnya Ibu akan kasih kalian tugas kelompok, KPD kalian, tugas kelompok yaitu tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu pengertian sholat sunat tahajud. Nah, sholat sunat tahajud ini apa ya? Sholat sunat tahajud adalah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari sesudah kita bangun dari tidur. Setelah kita mengerjakan sholat isya. Nah, waktu ini kita laksanakan pada malam hari. Dan yang kedua, ukur melaksanakan sholat sunat tahajud ini adalah sunnah muakkad, sunnah yang wajib dilaksanakan, karena ini sholat tahajud ini banyak pahalanya, banyak manfaatnya, banyak pahalanya. Karena apa? Karena kalau orang-orang yang salih itu, orang yang salih, yang solihah itu kan, kalau dia ingin mendekatkan kepada Allah, kita semuanya kita manusia kan, manusia kita diciptakan oleh Allah. Jadi kita ingin lebih dekat kepada pencipta kita, lebih dekat kepada Allah, kita harus melaksanakan ini, terutama ini yang namanya apa namanya tadi? Sholat sunat tahajud ini, karena ini adalah salah satu pendekat kepada Allah. Tidak semua orang bisa melaksanakan sholat tahajud ini kan? Nggak semua kan? Kayak kita pada malam hari, kita sudah terbangun pada malam hari, kita bisa nggak laksanakan sholat sunat tahajud ini? Bisa nggak? Bisa. Nah, biasanya kita kan kalau tengah malam kita terbangun, kita ngapain? Kayak kita mau buang air kecil, kita laksanakan nggak sholat sunat tahajud ini? Laksanakan. Kalau kebanyakan orang setelah buang air kecil langsung tidur lagi, banyak nggak? Pasti kan? Nah, jadi hanya orang-orang yang tertentu, orang-orang yang mempunyai keimanan yang besar yang melaksanakan sholat sunat tahajud.
ketiga, sholat tahajud ini dikerjakan secara munfarid. Apa itu munfarid? Siapa yang tahu munfarid itu apa? Bukan munfarid ya, munfarid. Apa itu munfarid? Ayo, apa itu arti munfarid? Sendirian. Lupa. Secara munfarid yaitu secara sendirian, nggak perlu dia rame-rame sholat tahajud ini. Kita laksanakan sendiri di dalam rumah pada malam hari. Jadi kalau di sekolah boleh berjamaah, boleh untuk memperkenalkan apa itu sholat sunat tahajud. Jadi boleh kita laksanakan rame-rame atau berjamaah di sekolah. Masih semangat nggak? Masih. Coba dulu yuk, tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. So. Aha aha na. Aha aha na. Aha aha semangat. Ih, belum semangat. Udah lemas ya? Ya, masih semangat ya? Masih. Kasih kalian tugas kelompok. Coba dulu ya berdiri semua. Berdiri semua. Kita nyanyikan dan kita gerakkan lagu Aina yuk. Masih hafal? Masih? Yuk, 1, 2, 3. Aina Di mana mama di depan, waroh di belakang, biji wali di samping. Aina di mana? Mama di depan, waroh di belakang, biji wali di samping. Pokok anak di atas, tata itu di bawah. Una-unakan di sini dan di sana. Pokok anak di atas, tata itu di bawah. Una-unakan di sini dan di sana. Oke, lanjut ya. Ibu akan kasih kalian tugas kelompok yang pertama. Tugas kelompok yang pertama yaitu menjodohkan antara jawaban dan soalnya. Ini bisa kalian kerjakan. Dan yang kedua tugasnya yaitu kelompok yang kedua, kalian menulis serta nanti mempresentasikan hasil tugas kalian. Ini ada soalnya, kalian dikerjakan. Dan yang ketiga, kelompok ketiga, kalian akan membuat, ini ada namanya niat sholat sunnah tahajud. Ini kalian buat ke dalam kaligrafi di karton ini ya. Jadi kalian buat nanti yang cantik ya bang, yang cantik, yang rapi. Oke, ini nanti kalian buat. Udah ibu kasih kalian waktu selama 30 menit masing-masing kerja.
Kami dari kelompok 1. Menjelaskan jawaban yang udah. Rabitul Ikram. Takbir pertama yang menandai dimulainya sholat. 2. Sujud. Posisi menundukkan dahi ke tanah menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Asyhadu. Bacanya menunjukkan pada akhir setiap 2 rakaat salat sholat. Ini adalah mencocokkan antara jawaban dan Benar. jawaban yang benar. Sudah benar ini kan? Bagus. Oke. Mari dulu ya kita kasih tepuk keren dulu ya. Tepuk keren. 2 jempol untuk nomor 1. Keren, keren, keren. Ayo, makasih ya Pak nomor 1. Dan sekarang kelompok 2, ayo. Ini untuk kakak-kakaknya yang perempuan dari kelompok 2. Maju ke depan. Jadi baju sama kalau nggak aku tengok aja. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebutan 2 surah yang bisa dibaca setelah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan lain-lain. Mengapa sholat tahajud disebut qiyamul? Karena sholatnya pada malam hari. Apa manfaat dari pelaksanaan sholat tahajud? Terhindar dari bencana, menolak penyakit. Sudah selesai? Apa soal tadi yang pertama? Nah, sebutkan 2 surah yang dibaca setelah surah Al-Fatihah. Surah apa ya? An-Nas, Al-Falaq, dan lain-lain. Oke. Keren. Ayo dulu yuk, yang lain kawannya. Tepuk keren dulu untuk kelompok 2. Tepuk keren. 2 jempol untuk kelompok 2. Keren, keren, keren. Terima kasih. Udah selanjutnya, ayo kakak duduk dulu kak. Selanjutnya yang terakhir untuk kelompok 3 yang terakhir. Ayo bang ke depan. Kelompok 3 membacakan hasil kaligrafi kalian tentang niat sholat sunat tahajud. Niatnya ya, ayo baca. Iya. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil